Saya yakin Pak Purbaya tahu itu sebagai ekonom, ya, bahwa dia tidak bisa meneruskan MBG karena ada constraint. Kita perlu lebih dari 300 triliun loh untuk BBM. Subsidi seandainya harga minyak di 90. Cuman masalahnya dia nggak punya guts untuk ngomong itu. Prof Ferry silakan. Prof Ferry. Terus. Sebetulnya saya udah malas untuk berbicara. Dan tadi saya pun dipesan. Sebelum acara dimulai, lebih baik mundur. Karena ada Abu Janda. Dan ternyata terbukti tingkah lakunya di panggung ini. Ya, saya kaget. Saya terus terang mendegradasi diri saya berada satu panggung dengan beliau. Saya tidak menyangka. Sekarang yang Anda mau pertanyakan apa? Soal bagaimana ke depan kondisinya. Perang sudah mulai turun, ekonomi mungkin harga minyak sempat naik, Prof. Tapi sudah mulai turun 90. Ke depan seperti apa? Dan apa yang perlu diantisipasi? Udah jelas sejak awal di mana-mana saya berbicara, ya, dan apa yang saya ramalkan terbukti. Dari tahun lalu bulan Februari saya sudah berpesan bahwa program yang namanya MBG ini, ya, you should be cautious of. Kenapa? Akan di downgrade oleh rating agencies. Dan ternyata terjadi, ya. Oke, kaitan ke Iran apa, Prof? Ke Iran dan ke Irak, ke Iran dan Israel ini udah jelas lah dengan tingginya high oil prices, ya. It is a huge pressure on our economy, it is a drag. Ya. Nah sekarang yang dipertanyakan oleh publik adalah, kembali lagi, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah mengetahui bahwa sebelum perang Iran pun memang kita sudah di downgrade. Ya kan? Oleh Moody's, kan? Sekarang oleh Fitch. Lucunya Menteri Keuangan malah menyalahkan ekonom-ekonom. Dia bilang katanya ini gara-gara ekonom nih ngomong kita mau resesi. Jadi ini semua mencari kambing hitam gitu loh ya. Nah, siapa saya untuk bisa menggerakkan market? Lo uang sebesar ngomong jauh sebelum rating agency memberikan downgrade kok. Ya, apakah mereka percaya sama saya? Oh kalau memang mereka percaya sama sekali, saya senang sekali. Berarti saya ekonom hebat, bukan ekonom kaleng-kaleng seperti Purbaya, kan gitu. Ya, nah outlook ke depan, Mas Aiman, kembali lagi saya ramalkan. Ya, saya tetap firm dengan my modal. Ya, dolar kemungkinan ke 22.000 bulan Juli, 17.000 sudah terjadi ya. Ya, dan di Q3 22.000 ramalan saya. Ya, saya ekonom. Ya, lantas di Q3 bukan tidak mungkin pertumbuhan kita less than 3%, bahkan bisa resesi di Q4. Saya sebagai ekonom saya punya model untuk meramalkan, dan semua yang saya ramalkan bahwa IHSG akan meledak, dolar akan ke 17.000, ya, rating akan di down, itu terjadi. Kenapa? I work with numbers, I deal with numbers, I'm not talking any nonsense. Ya, kalau Mas Aiman nanya sama saya, the outlook is quite gloomy, the outlook is quite grim. Ya, kenapa? Kembali lagi, dari tahun lalu saya udah bilang, ini yang namanya program MBG ini program apa sih? Saya bingung. Lo orang dimakan lantas keluar di WC katanya investasi. Come on man. Ini dari mana sekolahnya? Anda bisa jelas tadi, 22.000 bulan Juli, Q4 bulan Juli, dan seterusnya. Yes. Bagaimana kemudian, singkat saja sederhana, bagaimana simple, publik bisa memahami? Ya, rating ya udah 3 ya, Moody's, S&P, dan Fitch sekarang memberikan warning yang lebih dalam lagi. Ya, bukan tidak mungkin kita menjadi non-investment grade. Ini baru outlooknya aja loh yang downgrade, belum ratingnya. Nah kalau itu terjadi, there will be a huge capital flight. Sekarang aja Mas Aiman, itu kalau nggak BI all out melakukan intervensi, udah tembus 7. Kemarin diperdagangkan 17.300 di bank-bank, ya, di luar ini forex market ya, retail market namanya, ya. Jadi ini tekanan yang sangat luar biasa. Kembali lagi, kenapa angka 5,11% ya pertumbuhan yang dideklar oleh BPS justru di downgrade oleh Moody's, justru di downgrade oleh Fitch. Artinya apa? Ini kan harga minyak kemarin sempat naik, sekarang turun. Ya. Tanpa itu pun nggak akan membantu. Gini, pressure terhadap ekonomi kita sebelum perang pun udah pressure. Kan lihat aja dolar 7% ini, ya terus. Kenapa? Pada saat lucunya ya Mas Aiman, pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita justru melemah terhadap dolar. Nah ini kan aneh, artinya apa? Boroknya ada di ekonomi kita. Ya, bukan di luar sana. External shock sekarang, Iran itu yang menambah beban APBN kita. Nah sekarang pertanyaannya, kembali lagi, semua orang udah mendesak. Mas Aiman, yang namanya ekonomi, it is a matter of choice. Right? Kita punya budget constraint. Nggak bisa seenak-enaknya kita membeli ini dan membeli itu, membiayai ini dan membiayai itu. Semua ada constraint-nya. Dalam constraint itu, dalam budget constraint itu kita harus memilih yang optimal. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak sustainable ya di 90 ya, bahwa kita Mas Aiman, kita harus memilih Purbaya. Apakah meneruskan BBM subsidi atau meneruskan MBG?
Gitu kan ya? Ini nggak bisa lain karena ada constraint-nya. Itu ada solusi terbatas. seperti itu. Iya. Nah, ini yang kita belum dapat jawaban. Saya tambahkan ya Mas Iman ya. Saya yakin Pak Purbaya tahu itu sebagai ekonom ya, bahwa dia tidak bisa meneruskan MBG karena ada constraint. Kita perlu lebih dari 300 triliun loh untuk BBM. Subsidi seadanya harga minyak di 90. Cuman masalahnya dia nggak punya guts untuk ngomong itu. Dia ekonom, saya sama-sama di Dana Reksa lama. Before I move to BAI sebagai chief economist. Right, dia masih stay di Dana Reksa. Semua ekonom sebodoh apapun paham. Cuman masalahnya, lu berani gak ngomong? Oke, baik.